Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa jamaah pengajian online, para YouTuber dimanapun Anda berada, patut kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini kita diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melakukan kegiatan dan aktivitas yang bersifat konstruktif, membangun dan transfer knowledge, memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Pemirsa, sebelum topik berikutnya, topik deduktif yaitu kias mantiki kita jelaskan, terlebih dahulu mari kita awali pertemuan kajian mantik pada pagi hari ini dengan kirim suratul Fatihah, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, keluarganya, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus kepada pengarang kitab mantik ini, yaitu Al-Allamah Abdul Rahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'aksuhu yud'al qiyasal mantiqi wa huwa alladhi qaddamtuhu fahaqiqi. Wa 'aksuhu yud'al qiyasal mantiqi wa huwa alladhi qaddamtuhu fahaqiqi. Wa aksuhu, dan adapun sebaliknya, umum dan khusus, yud'a itu disebut al-qiyas al-mantiki, qiyas mantiki, atau disebut dengan deduktif. Wa huwa, dan adapun qiyas mantiki itu, alladzi adalah qiyas qaddamtuhu yang sudah saya terangkan sebelumnya, fahaqiqi maka nyatakanlah. Wa aksuhu, dan adapun sebaliknya umum dan khusus yud'a itu disebut al-qiyasan mantiki terhadap qiyas mantiki atau deduktif. Wa huwa, dan adapun qiyas mantiki itu atau deduktif itu, alladzi adalah qiyas qaddamtuhu yang sudah saya terangkan sebelumnya, fahaqiqi maka nyatakanlah. Artinya kebalikan metode istiqra disebut dengan metode qiyas mantiki. Lawan kata dari istiqra atau deduktif itu kebalikannya istiqra, kebalikannya induktif itu disebut dengan deduktif.
Jadi istiqra lawan kata dari mantiki. Kemudian induktif lawan kata dari deduktif. Nah, metode kias mantiki atau tamsil atau deduktif itu di samping metode istiqra induktif dalam beristidlal, dalam mengambil sebuah dalil, ditemukan pada beristidlal dengan menggunakan metode mantiki atau deduktif. Nah, apa itu istisna mantiki? Yang disebut definisinya istisna mantiki itu apa? Al istisnaul mantiki, istisna mantiki huwal qiyasu adalah metode berpikir deduktif yang diawali dari hal-hal yang bersifat kuli, bersifat umum, bersifat universal untuk menetapkan status hukum, yaitu yahkumu ala juz'iyatin kulliyin, yaitu untuk menetapkan status hukum secara khusus dan dalam realitanya liwujudi dzalikal hukmi fil kulli. Tetapi dalam realitasnya hukum-hukum tersebut terdapat di dalam bagian-bagian sejenisnya yang sudah tercakup di dalam kaidah umum tersebut. Saya ulang, jadi yang dinamakan istisna mantiki adalah al istisnaul mantiki. Adapun istisna mantiki huwal qiyasu adalah sebuah metode berpikir deduktif yang diawali dari hal-hal yang bersifat kuli, yang bersifat umum, yang bersifat universal, tidak spesifik. Nah, tujuannya apa? Yahkumu ala juz'iyatin kulliyin. Yahkumu ala juz'iyatin kulliyin, untuk menetapkan status hukum secara khusus, tetapi liwujudi dzalikal hukmi fil kulliyi. Akan tetapi realitasnya hukum-hukum tersebut terdapat di dalam bagian-bagian sejenisnya yang sudah tercakup di dalam kaidah umum tersebut. Contoh misalkan, benda itu adalah bunga. Setiap bunga adalah tumbuh-tumbuhan. Kesimpulannya, benda itu adalah tumbuh-tumbuhan. Contoh lagi, benda itu tumbuh-tumbuhan. Setiap tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan makanan. Jadi kesimpulannya, benda itu membutuhkan makanan. Benda itu membutuhkan makanan. Setiap yang membutuhkan makanan menggunakan sari tanah. Jadi kesimpulannya, benda itu menggunakan sari tanah. Jadi kemudian berikutnya kita lanjutkan bersama bait berikutnya, wa haitsu juz'in ala juz'i humil li jami'in fadaka tamthilun ju'il. Wa haitsu juz'iyun ala juz'in humil li jami'in fadaka tamthilun ju'il. Wa haitsu juz'iyun, dan bila kejadian khusus.
Wahai sujuziyun, dan apabila terjadi kejadian khusus ala juz'iyin untuk kejadian khusus yang spesifik yang lain, kemudian humil ditimpakan lijami'in karena ada kesamaan yang menyatukan, fadzakah maka itu tamsilun adalah disebut tamsil, ju'il dijadikan atau disebutkan. Wahai sujuziyun, dan apabila terjadi kejadian khusus yang lebih spesifik ala juz'iyin terhadap kejadian khusus yang lebih spesifik yang lain, humil maka ditimpakan. Lijami'in ditimpakan kepada, kenapa? Karena lijami'in karena kesamaan yang menyatukan, fadzakah maka adapun itu tamsilun adalah tamsil, ju'il yang dijadikan atau yang disebutkan. Jadi dan sekiranya posisi juz'i itu disamakan dengan juz'i yang lain yang sifatnya sama, maka hal ini dikenal dan masyhur populer dengan sebutan qiyas tamtsili. Wala yufidul qad'a bid-dalili qiyasul istiqra'i wat tamtsili. Wala yufidul qad'a bid-dalili qiyasul istiqra'i wat tamtsili. Wala yufidu, dan tidak bisa dijadikan, wala yufidu, dan tidak bisa dijadikan al-qat'ah sebuah kepastian bidalili dengan sebagian dalil, dengan sebagian bukti. Qiyasul istiqra, apa yang tidak bisa dijadikan? Qiyasul istiqra, qiyas istiqra, wat tamsil, dan qiyas tamsil. Wala yufidu, dan tidak bisa dijadikan al-qat'ah terhadap sebuah kepastian dengan apa? Bidalili, dengan sebagai dalil. Apa yang tidak bisa dijadikan itu fa'ilnya ini qiyasul istiqra'i, qiyas istiqra induktif, wat tamsil, dan qiyas tamsil. Jadi metode berpikir istiqra dan tamsil itu tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan untuk menentukan suatu keputusan hukum secara pasti. Nah, apa itu qiyas tamsili? Qiyas tamsili itu apa? Istisna'u tamsili huwa tashbihun. Qiyas tamsili itu adalah sebuah metode berpikir sistematis, logis, bijuz'iyin, dengan menggunakan cara menyamakan hukum, liyusbita fi musyabbahil hukmi, antara suatu dengan suatu yang lain, as-sabit, lantaran keduanya memiliki kesamaan, fil musyabbahil mu'allili bidzalikil makna, dalam efek ataupun akibatnya. Contoh misalkan perasan buah anggur itu hukumnya haram sebab memabukkan. Lalu muncul masalah seperti apa? Bagaimana hukum perasan kurma? Bagaimana hukum perasan brandy? Bagaimana hukum perasan whisky? Dan bagaimana hukumnya miras-miras yang lain? Kemudian dijawab dengan menggunakan susunan kalimat sebagai berikut. Perasan kurma, brandy, dan whisky itu ternyata ia memabukkan. Jadi perasan kurma itu memabukkan. Contoh lagi,
Minuman brandy memabukkan, berarti brandy itu haram. Whisky itu ternyata memabukkan, jadi whisky itu adalah haram. Bir itu ternyata memabukkan, berarti bir itu adalah haram. Oleh sebab itu, dalam menyebutkan istilah-istilah yang terdapat dalam qiyas atau silogisme tamtsili tersebut, para ahli berbeda di dalam memberikan istilah pada contoh tersebut. Misalkan ulama ahli usul fiqh menggunakan istilah metode qiyas analogis yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu asal perasan buah anggur itu, far'un perasan kurma, brandy, bir dan sebagainya, hukum asal kata haram, dan ilat kata memabukkan dalam bentuk sifat sebagai berikut. Kemudian menurut ahli balaghah, mereka mengistilahkan dengan kata musyabbah bih atau wajah sabah. Sementara ahli kalam dikenal dengan istilah istidlal bisyahid alal ghaib. Istidlalan bisyahidi alal ghaib, yaitu musyabbah sebagai al-ghaib, musyabbah bih sebagai syahid, premis minor dan mayor. Nah, sementara ahli mantik, ulama ahli logika itu menyebutkan dengan istilah istidlal tamtsili dengan menggunakan unsur had atau term batasan-batasan yang 4 tadi. Yang pertama kata haram sebagai premis mayor kuli, kata memabukkan sebagai premis penengah kuli, kata brandy, bir dan sebagainya sebagai premis minor, dan anggur, homer sebagai asal musyabbah. Nah, dari penjelasan di atas dapat dipahami, dapat diambil sebuah statement, pernyataan yang formal bahwa untuk mendapatkan suatu kesimpulan, untuk mendapatkan sebuah natijah, untuk mendapatkan sebuah konklusi dari suatu pemikiran itu bisa dicapai melalui salah satu di antara ketiga metode berpikir sebagai berikut. Yang pertama menggunakan metode istiqra' induktif. Yang kedua bisa menggunakan metode mantiki atau deduktif. Dan yang terakhir bisa menggunakan metode tamtsili analogis. Nah, cuman persoalannya dari ketiga metode tersebut yang berpotensi besar bisa memunculkan suatu kesimpulan yang bisa mendatangkan sebuah natijah, yang bisa menimbulkan sebuah konklusi yang valid, hanyalah metode berpikir mantiki atau metode deduktif, sebagaimana yang sudah dijelaskan panjang lebar tadi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan paparan tentang ilmu deduktif ini bisa bermanfaat, bisa menambah hasanah keilmuan kita. Terima kasih. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.